Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan Anda sekalian yang telah hadir di gedung ini. Kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nur Solomana, selaku host. Saya ditemani oleh guru kimia hebat, Bapak Junior dan Bapak Asalihin, selaku presenter dengan moderator. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar tentang materi praktikum asam basa di masa pandemi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk moderator menyampaikan. Untuk moderator Solihin, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Soba Mumtahana yang telah membuka room pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu anak-anak sekalian pada sesi webinar kali ini ya. Materi yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini adalah praktikum asam basa di masa pandemi. Kemudian sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya perkenalkan saya Solihin dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Kebetulan saya juga merupakan guru kimia. Pemateri kita pada hari ini juga merupakan guru kimia di SMA IT Akmala Sabila, yaitu Bapak Junianto SPD, riwayat pendidikan dari S1 Pendidikan Kimia FKIP UMC, MAN 3 Kota Cirebon, MTS Negeri 1 Cirebon, FDN Sukapura 2. Kemudian moto hidupnya, hidup itu ibadah. Oke. Kali ini Bapak Junianto akan mensimulasikan atau memberikan wawasan bagaimana melakukan praktikum kimia di masa pandemi. Salah satunya larutan asam basa ya. Larutan asam basa ini merupakan larutan yang banyak, yang berbeda, yang banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam membedakan sifat asam basa dari suatu larutan diperlukan suatu uji coba menggunakan alat atau bahan tertentu. Akan tetapi di masa pandemi seperti ini, guru tidak dapat melakukan uji coba secara langsung sehingga diperlukan suatu metode agar peserta didik tetap dapat melakukan uji coba sifat asam basa dari bahan yang ada di sekitar kita. Ingin tahu bagaimana mengidentifikasinya, langsung saja kepada Bapak pemateri presenter kita hari ini, Bapak Junianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Solihin. Kali ini ya teman-teman semuanya, Bapak akan membahas tentang praktikum asam basa di masa pandemi ya. Nah, sebelum kita bahas praktikum asam basa di masa pandemi ya, kita harus tahu dulu bahwa jadi kita mungkin sebagai guru itu harus tahu bagaimana caranya menyampaikan praktikum itu secara jarak jauh ya. Nah, bagaimana untuk praktikumnya? Nah, sebentar ya, akan disiapkan dulu. Oke, praktikum asam basa di masa pandemi.
Nah, berkaitan tadi tentang materi praktikum bahasa yang dapat dilakukan di rumah, yaitu adalah menguji asam dan basa, yang mungkin biasanya kita untuk awal materi dari materi ini adalah melakukan uji coba dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, ini sudah sangat umum kita ketahui bahwa nanti kalau asam, nanti kertas lakmus, kalau pakai lakmus merah jadi merah ya. Jadi kalau dicelupkan dengan lakmus merah nanti akan warnanya jadi biru. Sedangkan kalau lakmus biru tetap jadi biru. Nah, untuk praktikum ini mungkin tidak semua siswa itu tidak memiliki yang namanya kertas lakmus ya, karena mungkin harganya cukup lumayan mahal ya. Jadi kita harus siasati bagaimana caranya praktikum bisa tetap dilakukan dan anak-anak tetap mengetahui esensi dari materi asam basa ini dengan melakukan praktikum secara langsung yang mereka lakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Oke, langsung saja ya. Nah, nanti di sini anak-anak itu akan praktikum dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nah, nanti mereka akan bebas mau pakai bahan apa saja yang ada di rumah. Yang tujuannya itu untuk menguji ya asam, basa, serta yang netral dari suatu larutan. Tentunya nanti gurunya itu harus memberitahu, misalkan contohnya asam, misalkan menggunakan larutan cuka, misalkan basanya, misalkan bisa menggunakan daun sirih, kapur sirih ya, kapur sirih itu basa kuat juga bisa sebagai basa, ataupun cari bahan-bahan yang lain yang bersifat basa. Kemudian yang netralnya bisa menggunakan garam. Nah, nanti gurunya kasih tahu dulu 3 larutan yang diuji coba. Kemudian nanti siswanya diarahkan untuk memilih bahan-bahan yang ada di rumah bebas. Ini sebagai contoh saja. Contoh di sini ada daun hanjuang, ada bunga kamboja, bunga telang, bunga pacar air, dan bunga buah plum ya. Nah, nanti itu silakan siswa nanti diarahkan mau milih pakai yang mana. Kalau misalkan siswa bertanya, boleh nggak pakai bunga ini? Nah, mereka di sini peran kita sebagai guru mempersilahkan anak-anak untuk melakukan hipotesisnya, untuk mencoba kira bunga apa yang mereka temukan itu bisa menguji nggak ya. Oke, lanjut. Nah, indikator alami yang tadi kita sudah bahas. Indikator alami ada asam basa adalah bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Jadi nanti indikator alami itu dia akan sensitif terhadap asam dan basa. Jadi kalau asam nanti akan berubah warna seperti apa, kalau basa seperti apa nanti akan berbeda. Nah, nanti dalam praktikum ini, nah siswa di rumah bisa menggunakan bahan-bahan seperti ini, dan juga tadi ya contohnya ada asam cuka, terus kapur sirih itu KOH, kemudian juga ada garam sebagai yang netralnya. Nah, kalau di rumah bagaimana nih nggak punya ini ya, plat tetes nggak punya ya, boleh pakai apa aja ya, boleh pakai tutup botol ya, tutup botol aqua juga boleh ya, apa saja yang intinya untuk wadah ya, untuk sebagai bahan uji coba. Nah, kemudian nanti pipet juga boleh pakai sedotan, bisa di rumah, kan di rumah juga banyak, dan untuk ulekannya bisa pakai ulekan sendiri yang di rumah ya. Oke, itu alat dan bahannya. Nah, nanti ini kemudian tadi bahannya ya, ada asam, basa, dan netral. Nah, kemudian dari percobaan ini nanti anak-anak itu diarahkan untuk memilih ya, ditargetkan untuk memilih mana indikator yang terbaik. Nah, indikator yang terbaik itu yang bagaimana? Indikator yang terbaik itu adalah yang mampu membedakan secara jelas asam, basa, dan netralnya. Jadi bedanya nanti jauh warnanya. Oke, langsung saja kita bahas yang sudah Bapak lakukan uji coba ini. Nanti anak-anak bisa mencoba dengan bahan-bahan yang lain. Nah, di sini contoh buah plum. Nah, buah plum itu awalnya warnanya seperti ini, orange. Kemudian ketika dimasukkan ke asam cuka nih warnanya agak pudar ya. Kemudian ke basa kan menjadi warnanya orange lagi. Kemudian garam juga agak pudar lagi. Nah, ini warnanya tidak terlalu jelas. Ya, jadi buah plum ini bisa sebagai indikator tapi kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena tidak terlalu jelas perbedaan warnanya ya. Oke, berikutnya yang diuji coba ya dalam praktikum asam basa di masa pandemi ini adalah daun hanjuang ya. Dan hanjuang itu nanti caranya untuk mengambil ekstraknya kita hanya cukup digerus ya. Digerus dengan dikasih tambah sedikit air. Ya, kemudian nanti akan keluar ekstraknya nih seperti ini, keluar nih warna ungu nih ya. Keluar warna ungu, nanti diambil sedikit ya. Karena anak-anak nanti di rumah praktikumnya kan nggak punya pipet ya, bisa pakai sedotan ya. Sedikit diambil terus masukkan ke plat tetes.
Kalau ingat, kalau nggak punya plat tetes, bisa pakai wadah apapun yang kecil ya. Nah, kemudian ini indikatornya warnanya ungu, kemudian ketika dicoba di asam, ternyata warnanya jadi pink. Wah, bagus sekali. Ini bisa menarik minat anak bahwa, oh, praktik kimia itu seru ya, kimia itu menyenangkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika dibasah, ternyata warnanya berubah jadi warna hijau. Nah, hijau jadi, wah, ini anak-anak makin senang lagi nih, warnanya beda ya. Kemudian ketika digarap warnanya biru. Nah, ternyata daun hanjuang ini sangat warna-warni ketika diuji coba kelarutan asam dan basa dan juga netral. Nah, di sini nanti anak-anak bisa menentukan, oh, ini bagus nih, daun hanjuang bisa digunakan sebagai indikator yang baik ya, karena bisa membedakan warna. Kemudian yang diuji coba berikutnya adalah bunga pacar air. Nah, bunga pacar air sama tadi caranya, diulek dulu ya, tambah sedikit air. Kemudian diambil ekstraknya, ya, masukkan ke plat tetes sebagai pembanding. Kemudian dimasukkan ke asam cuka, ternyata jadi warna pink juga. Ke KOH warnanya hijau. Kemudian ke garam warnanya coklat ya. Nah, ini juga bagus nih, bunga pacar air ya. Bunga pacar air ada banyak dicari di kebun-kebun, mungkin di rumah sekitar anak-anak ya, untuk untuk dicoba ya. Ini juga bagus karena berubah warnanya. Jadi nanti intinya dari praktikum di masa pandemi ini, anak-anak dipersilakan untuk memilih bahan apapun yang ada di sekitar mereka. Bisa bunga-bunga ya, bunga-bunga yang berwarna khususnya. Kemudian bunga telang. Nah, bunga telang sama warnanya tidak terlalu jelas ya. Dari hijau pekat jadi pudar, kuning, lagi ini tidak bisa membedakan, jadi kurang baik. Ya, nanti ingat dari praktikum ini nanti anak-anak adalah dapat menghipotesis atau menduga-duga mana yang bisa digunakan sebagai indikator terbaik sebagai indikator asam basa. Kemudian bunga kamboja juga sama ini ya, bunga kamboja ini bisa dicari dekat kuburan banyak ya. Dekat kuburan itu bunga kamboja yang warna putih itu bisa dicari itu. Jadi anak-anak bisa nyari dari mana bisa berkeliling ya gitu ya. Dan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, kan bisa mencari untuk bahan uji coba. Ternyata bunga kamboja ketika diuji, kurang bagus juga warnanya, tidak begitu jelas. Nah nanti di sini terakhir adalah membuat kertas indikator ya tadi, karena kita nggak punya kertas lakmus di rumah anak-anaknya, kita bisa membuat kertas indikator sendiri. Nah, caranya bagaimana? Pertama, pilih indikator yang memiliki perbedaan warna yang sangat jelas untuk asam, basa, dan garam. Nah, tadi seperti daun hanjuang dan pacar air itu bagus. Jadi nanti itu bisa dibuat kertas lakmus sendiri dari rumah. Nah, luar biasa kan? Kemudian yang kedua, siapkan kertas saring. Nah, bisa pakai kertas saring. Ya, kertas saring itu dipotong seperti nanti bentuknya ya seperti kertas lakmus yang kecil aja. Kalau nggak punya kertas saring bagaimana? Ya pakai kertas teh celup kan ada di rumah ya, beli di warung juga ada. Diambil kertasnya, nah, dipotong kecil, kemudian direndam di kertas larutan yang sebagai ekstraknya tadi. Lalu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan jadilah seperti kertas lakmus. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Ini misalkan pakai teh celup ya, yang buat teh celup itu dipotong kecil gini, kemudian direndam di larutan ekstrak. Ini yang diambil adalah daun hanjuang, karena warnanya yang sangat jelas. Setelah direndam langsung dijemur ya, dikeringkan. Kemudian setelah kering diuji coba ke larutan asam dan basa. Ternyata warnanya beda ya. Kalau misalkan tadi ada pink, hijau ya, itu nanti sesuai dengan larutan yang diuji. Nah, jadi intinya dari praktikum asam basa di masa pandemi ini adalah anak-anak bisa mencoba praktikum asam basa dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dengan bahan-bahan yang sederhana bisa tetap melakukan uji coba. Nah, kesimpulannya dari presentasi dari praktikum asam basa ini, yaitu pertama, bahan alam yang memiliki pigmen warna dapat digunakan untuk indikator apa saja ya, bebas. Nanti anak-anak dipersilakan untuk memilih apapun yang mereka ingin coba, tapi khususnya pilih yang berwarna seperti bunga-bunga. Kemudian indikator alami yang terbaik adalah dapat menunjukkan perbedaan warna yang jelas pada larutan yang asam, basa, dan netral. Nah, jadi nanti ketika mereka sudah memilih yang banyak, nah nanti mereka sendiri, kita sebagai guru meminta anak suruh memilih mana yang terbaik ya, dan berikan alasannya ya. Anak
Kemudian yang terakhir, pada percobaan ini yang terbaik adalah tadi daun hanjuang dan bunga pacar air ya sebagai indikator terbaik. Nah, kenapa terbaik? Karena dapat membedakan warna. Oke, berikut tadi yang sudah Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya ya tentang praktikum asam basa di masa pandemi. Jadi intinya praktikum yang dilakukan adalah praktikum untuk menguji asam basa menggunakan indikator yang ada di alam. Oke, baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junianto, menarik sekali ya materinya. Jadi tanpa perlu kita ke laboratorium, kita tetap bisa menguji sifat asam basa ini ya, dengan indikator alami juga yang mudah didapatkan, kita bisa mengetahui sifat asam basa ini. Nah ini ada pertanyaan nih Pak, titipan dari siswa. Misalnya begini, jadi tujuan kita melakukan percobaan asam basa ini tujuannya untuk apa ya Pak? Setelah kita tahu sifat zat ini asam, sifat zat ini basa, ini tujuannya untuk apa? Silakan Pak Joni. Oke, baik. Pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali, bagus ya. Setelah kita tadi pertanyaannya apa yang didapat itu setelah kita mengetahui kalau lautan itu asam, basa dan netral untuk apa gitu ya. Nah, lautan asam, basa dan netral ini nanti banyak digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Itu fungsinya banyak. Misalkan kayak contohnya ya nanti kalau asam ya bisa ada yang nanti seperti ada buat yang pembersih, basa juga ada yang buat pembersih. Nah, nanti kalau untuk lebih jauh di kimianya, nanti kita bisa menguji banyak yang hal-hal yang luar biasa tentang asam basa ini. Ya, nah kenapa kita melakukan uji coba? Ya, uji coba dengan menggunakan indikator karena ya siswa harus tahu bahwa tidak semua larutan asam basa dan netral itu dicoba dengan cara misalkan dicoba dengan dimakan, ya tidak bisa ya. Memang ada beberapa yang bisa dimakan seperti jeruk itu kan asam ya bisa dicoba tapi tidak semuanya bisa diuji coba ya harus digunakan alat-alat tertentu karena menghindari yang berbahaya. Jadi tadi tujuannya setelah mengetahui asam, basa dan netral nanti itu belajarannya nanti ada beda lagi babnya ya tentang asam basa nanti bisa menghitung pH-nya ya bisa menghitung nanti ada pH hidrolisis, penyangga ataupun yang lain. Jadi intinya nanti di sini anak-anak mampu dulu nih bisa membedakan lautan asam basa dengan menggunakan indikator tanpa dicoba dimakan ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak Junianto ya. Penjelasannya sudah cukup bagus. Selanjutnya ini ada satu lagi Pak Junianto yang masih penasaran. Kita tahu kalau asam basa itu ternyata misalnya asam, kita tahu ada asam yang pada jeruk gitu ya. Nah, asam pada jeruk ini kan bisa dimakan. Apakah semua asam bisa dimakan atau tidak, Pak? Oke. Tadi ya menyambung pertanyaan yang tadi yang sudah bagus sekali. Nah, kenapa sih kita menggunakan indikator ya? Ada indikator sebenarnya indikator yang paling gampang adalah lakmus ya yang ada di sekolah. Cuma kan karena nggak ke sekolah jadi ya pakai yang alami aja ya. Nah, jadi kita menguji pakai indikator untuk mengetahui asam dan basa. Tadi pertanyaannya kan jeruk kan bisa dimakan tuh, kan asam sifatnya. Nah, apakah semuanya bisa dimakan ya? Tidak ya. Tidak, itu berbahaya sekali kalau kita coba makan apalagi kalau udah larutan yang misalkan ya saya serahkan kembali kepada Bapak Solihin. Ya,
pertanyaannya sudah terjawab tadi ya. Jadi tidak semua asam bisa dicoba melalui lidah ya. Jadi artinya kita pakai indikator, tidak harus menggunakan rasa. Oke. Terima kasih Pak Junianto atas paparan materinya. Di sini sudah ada Pak Ridwan yang sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih Pak Ridwan. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Ridwan sebelum saya serahkan kembali ke host. Dipersilakan Pak. Lanjut aja Pak, maaf saya masih di perjalanan. Terima kasih. Tetap semangat walaupun di limit-limit waktu terakhir. Semoga saja Fitri bisa tetap ikut submit di penugasan dan sukses bersama Pak. Ya, buat Pak Junianto juga selamat Pak. Makasih, materinya menarik banget tentang kimianya. Saya justru banyak yang belajar, cuman waktunya saya maaf. Baru bisa gabung ya. Terima kasih gitu aja Pak Yen. Ya, oke, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Oke, kalau tidak lagi kita cukupkan untuk materi ini. Terima kasih Pak Junianto telah menyampaikan materi praktikum asam basa dengan menggunakan masa pandemi ini. Masa pandemi ini. Sebagai penutup Pak Junianto, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kesimpulannya. Oke, kesimpulannya tadi bahwa praktikum di masa pandemi ini ya, anak-anak bisa menguji coba bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, tapi khususnya bahan-bahan yang memiliki pigmen warna seperti bunga-bunga. Nah, bunganya bunga apa saja, tidak dibatasi sebagai guru. Nanti si guru membebaskan siswanya untuk sebanyak-banyaknya lebih bagus ya, banyak-banyaknya pokoknya mereka suruh coba sendiri aja. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka itu nanti tumbuh rasa jiwa ilmiahnya, yaitu ingin tahu ya, ingin tahu dan semangat lagi belajar kimianya. Oh, ini seru ya ternyata ya, walaupun padahal sudah sederhana padahal ya. Mungkin itu, dan nanti anak-anak disuruh memilih mana yang terbaik dari indikator tersebut. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih Pak Junianto. Kalau begitu saya cukupkan ya. Selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Junianto telah berkenan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kembalikan lagi kepada host kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator kita Bapak Solehin dan presenter kita Bapak Junianto. Ya, materinya sangat menarik sekali dan bermanfaat sekali bahwa praktikum kimia itu bukan hanya bisa dilakukan di sekolah tapi bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan rumah kita. Ya, terima kasih juga kepada Bapak, Ibu dan Ananda yang sudah hadir dalam acara ini. Saya tutup saja room ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi ya. Silakan Bapak Ibu sudah boleh menonton.